Nah, baik. Jadi sekarang kita akan bicara tentang tahanannya, tahanan lenturnya dari slab komposit ini dalam menahan ini ya, lenturan, sagging akibat sagging ini. Jadi ini yang akan kita bahas. Nah, di kondisi ini ada 3 model yang bisa kita hitung atau sebenarnya bukan model ya, tapi lebih ke keadaan kondisi. Ada 3 kondisi yang bisa kita hitung. Nah, yang pertama, kondisi pertama ini kaitannya dengan sagging bending ya, itu yang pertama adalah garis netralnya di atas steel seating. Jadi kalau garis netralnya itu di atas steel seating, itu berlaku, anggaplah dia full shear connection. Jadi si beton dengan si steel ini betul-betul melekat gitu. Nah, itu berlaku persamaan ini, di mana tekanan kompresif ya yang di steel itu sama dengan yang di beton. Jadi kita bisa hitung AP dikalikan FYP kali D, di mana AP itu adalah tebal dari steel sheetingnya yang diarsir hitam ini. Jadi tebal dari steel sheeting sepotong ini itu AP dikalikan dengan FYPD. FYPD itu adalah kuat lelehnya dari steel sheeting gitu. Jadi kuat lelehnya steel sheeting dikalikan dengan luasan steel sheetingnya itu akan kita peroleh tegangan tekan. Nah, tegangan tekan ini karena diasumsikan tadi full shear connection ya. Jadi tadi diasumsikan full shear connection, maka eh, jadi perilakunya yang di beton dengan baja itu akan sama gitu. Jadi kita bisa anggap ini kan tadi di baja ya. Ini di baja. Nah, kita bisa anggap perilaku beton ini sama dengan ini besarannya. Jadi tegangan yang terjadi di beton, katakanlah ini kalau kita punya diagram tegangan, kalau lentur kan kita pakai yang ini ya. Nah, ini tegangan atas dan bawah itu sama. Artinya tegangan yang terjadi pada baja itu sama dengan yang terjadi pada beton. Nah, betonnya kan hanya segini nih. Hanya sampai segini aja kan. Betonnya tuh sampai segini. Nah, masih ingat kalau di eh, kuliah beton waktu itu tegangan tekan beton itu kan 0,85 Fc kali B kali D ya. 0,85 kali Fc kali B gitu. Nah, itu kita bisa mencari A-nya atau atau blok tekannya. Blok tekannya biasanya kita sebut A kalau di perkuliahan sebelumnya, tapi di sini dilambangkan dengan X sama saja. Ini sama dengan A ya. X sama dengan A yang biasa kita hitung. Nah, itu bisa dihitung dengan ini. Hasil tegangan tekan tadi itu dibagi dengan 0,85 Fj aksen kali B gitu. Itu akan ketemu X atau yang biasa kita sebut A. Nah, untuk A ini berlaku juga ketika ini kan kita menghitung secara elastik ya. Ini akan berlaku juga ketika kita menghitung secara plastik. Nah, itu bahasannya nanti saja di akhir, tapi saya hanya menjelaskan yang ada di sini nih. Ini kita abaikan dulu. Intinya dalam kita menghitung A itu bisa kita pakai persamaan yang ini. Nah, kemudian menurut EN 1992 ini Eurocode, ini kode untuk Eurocode, itu persamaan ini akan berlaku ketika tebalnya ini, blok tekannya itu kurang dari HC. HC itu yang ini, tebal betonnya ini. Jadi selama blok tekannya itu masih ada di dalam betonnya murni, jadi belum menyentuh ke steel sheetingnya, itu bisa berlaku persamaan ini. Nah, sehingga besaran momen tahanannya itu bisa dihitung dengan persamaan ini gitu. Yang ini. Ini kan sudah dihitung tadi dari atas ya, NCF itu dikalikan dengan DP dikurangi setengah kali X gitu. Nah, DP itu apa? DP itu adalah sama halnya ketika kita berbicara eh, balok persegi, kemudian kita punya tulangan di sini, ini kan D ya. Nah, ini sama gitu. Tapi yang sekarang kita bicarakan ini bukan lagi tulangan tapi steel sheeting. Kayak gitu. Jadi tulangan di sini fungsinya digantikan oleh steel sheeting. Nah, kira-kira gambarannya kayak gini loh. Nah, steel sheeting ini kan bergelombang.
dia punya pusat gitu. Kalau di sini dia pusatnya di sini nih. Nah, jadi jarak dari atas ke sini itu namanya dp. Ini sama juga dengan tulangan tadi. Kalau tulangan itu kan jarak dari serat atas ke pusat tulangan, itu kita bilang d. Nah, di sini dp. Dp itu adalah jarak dari serat teratas ke senternya dari steel seatingnya. Ini di sini nih. Jarak dari senternya steel seating ke bawah itu kita sebut E. Kayak gitu. Nah, untuk berikutnya ada kondisi di mana garis netralnya itu ada di posisi dalam seating ya. Jadi bukan lagi di betonnya, tapi ada di posisi di dalam seating. Dan kondisinya full shear connection. Ini agak ribet, agak panjang gitu hitungannya. Nah, ini kita tinggalkan dulu saja. Kemudian yang kondisi ketiga itu kalau kondisinya partial shear connection. Jadi kalau dari tadi yang kita bahas itu adalah posisi full shear connection. Nah, ini kalau partial shear connection ini persamaannya pendek sih, tapi pemahamannya saya agak panjang gitu. Itu kita tinggal dulu. Yang jelas saya ulang lagi ya, kondisinya untuk menghitung kapasitas lenturnya atau tahanan momennya terhadap lentur itu ada 3 kondisi yang bisa dihitung. Yang pertama yaitu yang paling simpel, yang pertama di kondisinya dia garis asnya, garis netralnya itu di atas seatingnya. Itu simpel sekali cara menghitungnya. Kemudian yang kedua yaitu keadaan di mana dia garis netralnya ada di steel seating, di posisi steel seating. Kemudian yang ketiga adalah kondisi partial shear connection. Yang kondisi pertama dan kedua tadi kondisi full shear connection. Ini yang ketiga yang partial shear connection.